Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa. Saya dari kelas 11-6, kelompok 4 dan nomor absen 5. Hari ini saya akan menyampaikan reportasi mengenai salah satu kekayaan alam Indonesia yang sangat penting dan berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan kita, yaitu lahan gambut. Definisi lahan gambut itu sendiri adalah jenis lahan basah yang terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman dan pohon yang membusuk. Proses ini berlangsung ratusan hingga ribuan tahun, sehingga menghasilkan lapisan tanah yang gelap, dalam, dan sangat kaya karbon. Karena lingkungan lahan ini selalu lembab dan kekurangan oksigen, maka bahan organik yang seharusnya terurai malah menumpuk menjadi lapisan tanah yang tebal dan hitam. Itulah yang disebut tanah gambut. Alamat lahan gambut yang saya amati berada di area Program Ketahanan Pangan Polda Kalsel, Jalan Gubernur Syarkawi, Gambut, yang dikenal sebagai salah satu kawasan gambut terbesar di Indonesia. Di lokasi tersebut, saya dan kelompok saya melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lahan gambut dan mengumpulkan berbagai data penting. Data yang sudah saya kumpulkan, yang pertama, tekstur lahan gambut. Dari hasil observasi kami, tekstur lahan gambut sangat khas. Ketika disentuh, tanahnya terasa lembut, ringan, dan berpori. Teksturnya yang lembut dan ringan ini juga membuatnya kurang stabil untuk menopang bangunan berat tanpa rekayasa khusus. Selain itu, karena daya serap airnya tinggi, lahan gambut sering tampak basah atau tergenang, terutama saat musim hujan. Kalau diinjak, tanahnya seperti menyerap kaki kita, seperti berjalan di atas spons basah. Hal ini karena gambut menyimpan air dalam jumlah besar, bahkan bisa mencapai 90% dari volumenya. Namun, saat musim kemarau, permukaan gambut bisa mengering dan menjadi mudah terbakar. Itulah sebabnya pengelolaan lahan gambut harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan. Selain sifat fisiknya yang unik, tanah gambut juga berperan penting dalam ekosistem. Gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon alami yang sangat besar. Jika lahan gambut rusak atau dikeringkan, karbon yang tersimpan dapat terlepas ke atmosfer dalam bentuk gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Hal ini dapat mempercepat pemanasan global. Yang kedua, proses terbentuknya lahan gambut. Lahan gambut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang mati dan tertimbun di daerah yang selalu basah seperti rawa atau hutan hujan. Karena daerah tersebut selalu tergenang air, kondisi tanah menjadi lembab dan miskin oksigen. Hal ini membuat mikroorganisme pengurai tidak bisa bekerja secara maksimal untuk menguraikan sisa-sisa tumbuhan. Akibatnya, tumbuhan yang seharusnya membusuk dan hilang justru menumpuk dan membentuk lapisan organik. Proses penumpukan ini berlangsung sangat lama, bisa mencapai ratusan hingga ribuan tahun. Semakin lama, semakin tebal lapisan gambut yang terbentuk. Di beberapa tempat, ketebalan lahan gambut bisa lebih dari 10 meter. Yang ketiga, pH air dan tanah. Dalam penelitian kami melakukan pengukuran terhadap pH air dan tanah di kawasan lahan gambut. Pengukuran ini penting dilakukan karena pH merupakan indikator tingkat keasaman atau kebasahan suatu zat yang sangat mempengaruhi kondisi ekosistem, terutama dalam hal pertumbuhan tanaman dan aktivitas mikroorganisme. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pH tanah gambut berada pada kisaran 3 hingga 5. Nilai ini tergolong cukup asam. Tanah dengan pH rendah seperti ini memiliki sifat yang kurang bersahabat bagi sebagian besar jenis tanaman, karena keasaman yang tinggi dapat menghambat penyerapan unsur hara penting oleh akar tanaman. Yang keempat, vegetasi di lahan gambut. Meskipun kondisi tanah di lahan gambut tergolong ekstrim karena sangat asam, miskin unsur hara, dan selalu tergenang air, ternyata lahan gambut tetap mampu mendukung kehidupan berbagai jenis tumbuhan. Beberapa di antaranya adalah jenis-jenis pohon khas seperti ramin, meranti, rawa, julutung, dan bintangur. Pohon-pohon ini biasanya memiliki akar khusus yang mampu menyerap air dan nutrisi secara efisien dari tanah yang miskin hara. Selain pohon besar, vegetasi gambut juga mencakup semak belukar, pakis, tumbuhan bawah, dan berbagai jenis tumbuhan karnivora seperti kantong semar. Selanjutnya ada kampanye atau ajakan untuk menjaga lahan gambut. Dari penjelasan yang kita ketahui bahwa lahan gambut punya peran besar bagi alam dan kehidupan manusia. Tapi sayangnya lahan gambut saat ini terancam, terutama karena pembakaran hutan, pembukaan lahan untuk pertanian, dan pengeringan gambut untuk industri. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk bergerak dan peduli. Ayo jaga lahan gambut, kita mulai dari hal-hal sederhana
tidak membakar lahan secara sembarangan, menjaga hutan tetap lestari, menyebarkan informasi tentang pentingnya gambut, dan mendukung upaya rehabilitas lahan gambut oleh pemerintah maupun komunitas lokal. Demikian reportasi yang bisa saya sampaikan tentang lahan gambut. Semoga informasi ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.